Kali ini kita mengunjungi Museum Keraton Surakarta Hadiningrat atau Museum Keraton Solo, merupakan museum khusus yang mengoleksi benda-benda budaya peninggalan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Museum Keraton terbagi menjadi dua bangunan utama di bagian barat dan timur. Kedua bangunan memiliki ruangan-ruangan yang memuat hasil kriya Keraton Surakarta. Perlu diketahui bahwa pembangunan keraton dilakukan dari tahun 1743 hingga 1745. Konstruksi bangunan keraton menggunakan bahan kayu jati yang diperoleh dari alas ketu di dekat kota Wonogiri. Arsitek keraton ini adalah Pangeran Mangkubumi, kerabat susuhunan Raja Surakarta, yang kelak memberontak dan berhasil mendirikan Kesultanan Yogyakarta dengan gelar Sultan Hamengkubuwono I. Jadi tidak mengherankan jika bangunan kedua keraton memiliki banyak kesamaan. Setelah pembangunan selesai, keraton baru yang diberi nama Keraton Surakarta Hadiningrat tersebut resmi digunakan oleh Raja pada tanggal 17 Februari tahun 1745. Di dalam kompleks museum, terbagi menjadi 9 area ruang pameran. Di ruang pertama, kita akan disuguhi gambar ingkang sinuhun Pakubuwana 7, tahun 1796 sampai tahun 1858, Pakubuwana 8, tahun 1789 sampai tahun 1861. Selain itu terdapat lukisan Pakubuwana 10, tahun 1866 sampai tahun 1939, berdiri dengan mengenakan busana kebesaran. Ada pula lukisan Kanjeng Ratu Hemas, Geberai, Mursudarinah, Permaisuri Pakubuwana 10, beberapa kursi ukiran dari zaman Pakubuwana 4, tahun 1788 sampai tahun 1920, dan kursi ukiran dari Gianyar, Bali, yang dipersembahkan kepada Ingkang Sinuhun Pakubuwana 10, serta sebuah kursi ukir-ukiran tempat duduk Ingkang Sinuhun Pakubuwana 10. Kemudian kita melangkah ke ruang 2, di sini kita akan melihat almari-almari kaca, yang memajang bermacam-macam benda dan arca perunggu antara lain arca Buddha Avalokiteswara, dan alat-alat upacara agama. Di dalam ruang ini juga terdapat arca Bali dari zaman purbakala, yaitu arca Dewa Kuwera, arca Dewi Durga, arca Dewi Taraf, dan arca Dewa Siwa Mahaguru. Setelah itu kita melangkah ke ruang berikutnya. Di sini kita akan melihat perangkat pernikahan yang dipakai orang-orang keraton di masa lalu, serta urutan prosesi pernikahan. Terlihat patung kuda dari kayu lengkap dengan pakaiannya, untuk dinaiki pengantin pria kerajaan, 2 buah joli berukiran, sebuah joli besar berisi sebuah peti, keduanya berukiran dibuat pada zaman Pakubuwana 10. Relief pada dinding yang melukiskan adegan keberangkatan calon pengantin kerajaan laki-laki dan perempuan dari Karaton Kepatihan. Calon pengantin puteri duduk dalam joli, calon pengantin laki-laki naik kuda membawa tombak diiringi pengawal, pengantin menjalankan ikab nikah, pengantin menjalankan tata cara panggih, peragaan dengan patung yaitu adegan pengantin perempuan dan laki-laki duduk bersila di kerobongan diapit 2 patah. Setelah itu, melangkah ke ruang berikutnya. Di sini terlihat adegan pagelaran wayang kulit purwa mencakup kelir, wayang dan dalang, wayang beber dengan perlengkapan, dalang, wiyaga dan gamelan. Dinding sebelah timur terdapat relief kelenengan, pertunjukan wayang kulit dan pertunjukan pada peralagaan perkawinan, supitan, ruwat dan bersih desa. Dinding sebelah barat dalam almari kaca terdapat adegan-adegan wayang kulit purwa, wayang kulit gedok, wayang kulit madya, wayang golek dari kayu berbentuk manusia dan wayang klitik seperti wayang kulit tetapi dibuat dari kayu. Selain itu, terdapat pula bermacam-macam topeng yang khusus digunakan untuk kelengkapan tari topeng, yang ceritanya mengambil dari cerita Panji Inukertapati, Panji Asmara Bangun, Dewi Galuh Ajeng, Dewi Galuh Chandra Kirana, Klana dan sebagainya. Selain itu terdapat pula persenjataan peninggalan yang dimiliki oleh Museum Surakarta, diantaranya adalah keris, pedang, bedil bahkan meriam. Ada pula senjata yang unik, yang disebut dengan tombak Sarayantra. Di sisi gedung yang lain, masih di kompleks Museum Surakarta, dipamerkan pula beberapa kereta yang pernah menjadi tumpangan para raja Surakarta.